Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang sama dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang keempat tahun C. Tuhan menyapa dan mendorong kita untuk memiliki semangat keberanian dalam bertindak karena kasih. Berani karena kasih, inilah yang menjadi tema utama kita pada hari Minggu biasa yang keempat ini. Pada hari Minggu biasa yang keempat ini, kita berjumpa dengan dua sosok inspirator bagi kita, yakni Nabi Yeremia dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka menunjukkan kepada kita sikap berani melawan arus karena kasih supaya kita selamat. Suatu cerita menggambarkan tentang ikan yang hidup di air yang deras. Ikan ketika melawan arus, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang layak. Kalau dia tidak melawan arus, maka dia tidak tertantang untuk memiliki ketahanan dari segi tubuhnya maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan dia melawan arus, dia akan mengalami tantangan-tantangan itu dan dia akan keluar menjadi pemenang dan menyambung hidupnya menjadi lebih layak. Nabi Yeremia dikenang sepanjang masa karena keberaniannya untuk mencari, menemukan, dan menunjukkan kebenaran. Pada zaman Raja Yosia misalnya, daerah Yehuda masih diselimuti oleh dosa. Ada banyak yang masih menyembah berhala, bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan tidak jujur sebagai sesama terhadap manusia yang lain. Situasi-situasi negatif inilah yang membuka jalan keberanian kepada Yeremia untuk bernubuat. Tuhan bersabda kepadanya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku pun telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Kita bisa lihat di Yeremia pasal 1 ayat 5. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi nabi bukan faktor kebetulan, tetapi semata-mata karena rencana Tuhan sendiri. Maka apa yang Yeremia lakukan saat itu? Pada prinsipnya adalah mengingatkan orang-orang Yehuda tentang karya kasih Tuhan terhadap mereka sepanjang sejarah dan mengkritik keras tindakan mereka sebagai bentuk ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan atau kepada Yahweh. Adalah benar-benar miris sebab Tuhan itu setia kepada umatnya, namun umatnya sendiri tidak setia kepadanya. Suasana yang tidak jauh berbeda dengan pengalaman pribadi kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai Yeremia dan memberanikannya untuk bernubuat, sama seperti ia sedang melawan arus. Tuhan bersabda kepadanya, "Janganlah gentar terhadap mereka, supaya aku jangan menggetarkan engkau di depan mereka." Kita bandingkan Yeremia 1 ayat 17. Sepanjang hidupnya ia banyak mengalami penderitaan, namun Tuhan tetap menyertainya. Ia menderita namun tetap jaya di hadapan Tuhan yang selalu menyertainya. Ia berani karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Sikap dan keberanian Yeremia sejalan dengan sikap dan keberanian Tuhan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan bersama pada kesempatan hari ini, Minggu biasa yang keempat. Tuhan Yesus berani tampil di Nazaret untuk menyampaikan visi dan misinya, yakni sabdanya, "Roh Tuhan ada padaku, oleh karena itu ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin
dan pembebasan terhadap orang-orang tawanan. Ia bahkan dengan tegas mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan situasi pada saat itu, bahwa semua mata tertuju kepada Yesus, namun tidak semuanya percaya kepadanya. Mereka bahkan berpikir dan hanya melihat Yesus dengan latar belakang keluarganya, yakni anak Yusuf si tukang kayu dari Nazaret, dan Maria adalah ibunya. Orang-orang Nazaret menolak Yesus sebab mereka hanya mengenali Yesus sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah. Sedangkan di tempat-tempat lain, seperti sekitar pantai Danau Galilea hingga Tirus dan Sidon, orang-orang sangat takjub kepadanya karena kata-kata ilahi dan tanda-tanda yang dilakukannya. Di negerinya sendiri ia malah ditolak hanya karena mereka mengenal keluarga dan masa lalunya. Namun, Yesus tidak gentar untuk berkata-kata dengan nada yang tegas kepada mereka. Ia mengambil contoh pengalaman Nabi Elia dan Elisa untuk membuka seluruh pemikiran mereka tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam dunia perjanjian lama. Namun semuanya itu menjadi sia-sia saja karena hati mereka keras dan tertutup. Sosok Yeremia dan Yesus sangat meneguhkan kita supaya kita memiliki sikap tegas dalam hidup karena kasih. Yeremia bersikap keras dan tegas karena ia mau mengajarkan kepada umat Allah supaya setia kepada Tuhan dan mengikuti kehendaknya. Kehendak Tuhan bagi manusia adalah kasih. Tuhan Yesus bersikap tegas kepada orang-orang di kampung halamannya supaya mereka memahami kasih dan kesetiaan Tuhan yang sedang melawat mereka. Ia mewartakan Injil sebagai kabar sukacita dan keselamatan, namun mereka tidak memahaminya. Pengalaman Yesus dan Yeremia adalah pengalaman kita dalam melayani gereja di masa kini. Kita kadang boleh berniat untuk melayani tanpa pamrih, tetapi kita selalu diperhadapkan dan berjumpa dengan orang yang tidak memihak dalam pelayanan kita. Namun satu hal yang menguatkan kita dari sabda Tuhan hari ini, bahwa kita tidak perlu berputus asa, namun tetap berusaha untuk melayani dan terus melayani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus membuka wawasan kita untuk sadar diri bahwa kita memiliki iman, harapan, dan kasih. Ini adalah kebajikan-kebajikan teologal dan ilahi yang kita miliki. Hidup kita bermakna kalau kita mampu mengasihi. Tanpa kasih, kita tidak bermakna. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak cemburu. Kita boleh memiliki cinta, namun belum tentu kita bisa mengungkapkan kasih itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak kita hari ini berani karena kasih. Kita berani melawan arus, berani melihat situasi dan realitas ketidakadilan, dan kita berjuang untuk mengedepankan hak-hak asasi manusia, orang-orang yang kecil dan terpinggirkan. Maka kita semua dipanggil sebagai pelayan-pelayan kasih. Hidup kita terus kita maknai dari waktu ke waktu. Tuhan membutuhkan orang-orang yang melayani dengan hati dan penuh kasih. Pada hari ini, marilah kita berani melayani Tuhan dan sesama karena kasih. Hidup kita akan menjadi sempurna karena kita memiliki kasih. Kasih yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah kasih yang tulus. Maka hendaklah kita berbagi kasih dengan siapapun yang kita layani dalam tugas dan karya pelayanan kita. Yeremia dan Yesus menjadi sosok yang akan meneguhkan kita dalam seluruh karya pelayanan kita. Berani karena benar, berani karena kasih. Semoga Tuhan melengkapi kasih
dan pelayanan yang kita berikan kepada sesama. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.